Perkenalkan, nama saya Arya Krisna Chandra dengan NIM FAA 118013. Di sini saya kan untuk mereview jurnal. Ada dua jurnal, yaitu yang pertama itu faktor risiko penularan penyakit skabies pada santri di Pondok Pesantren Nawawi Berjan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada tahun 2019. Dan untuk yang satunya ini analisis faktor kejadian penyakit skabies di Pondok Pesantren An-Nur Ciseeng, Bogor 2017. Jadi di sini untuk pertama untuk penularannya ini pada pondok pesantren. Ini adalah lembaga pendidikan gabungan antara pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan cara non klasikal. Lalu untuk skabies atau penyakit kulit itu sendiri adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh investasi dan sensitisasi dari Sarcoptes scabiei varietas hominis. Nah, gejala yang ditimbulkan itu biasanya itu gatal-gatal, terutama pada malam hari, atau pruritus nocturna. Tanda klinis yang muncul itu berupa papula dan vesikal yang puncaknya terdapat gambaran yang sebenarnya merupakan terowongan. Penyakit ini merupakan penyakit zoonosis yang menyerang kulit, mudah menular dari manusia ke manusia, dan dari hewan ke manusia atau sebaliknya, dan dapat mengenai semua ras dan golongan di seluruh dunia. Kejadian skabies ini yang tinggi ini masih ditemukan hampir di semua negara di seluruh dunia. Di seluruh dunia itu diperkirakan itu mencapai 300 juta kasus setiap tahunnya. Nah, di beberapa negara berkembang sendiri itu penyakit skabies dilaporkan 6-27% pada populasi umum, dan insiden tertinggi terjadi pada anak usia sekolah dan remaja. Angka kejadian skabies ini sering terjadi pada anak usia sekolah. Prevalensi skabies tertinggi dijumpai pada anak-anak berumur kurang dari 15 tahun. Lalu untuk di Indonesia sendiri itu ada antara 4,6 hingga 12,95%. Lalu skabies menduduki peringkat ke-7 dari 10 penyakit utama di puskesmas dan menempati urutan 3 dari penyakit kulit tersering di Indonesia. Jadi dari tujuan dari penelitian dari jurnal ini itu jumlah penderita diabetes meningkat. Nah, lalu penyakit ini dapat menurunkan produktivitas para santri karena harus gatal, terutama pada malam hari, dan dapat mengganggu konsentrasi belajar dan mengurangi kenyamanan tidur. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko penularan skabies pada santri di Pondok Pesantren AN Nawawi Berjan. Lalu untuk tujuan dari jurnal yang satunya ini, nah, penyakit skabies ini termasuk masalah kesehatan yang sering terjadi dan menjadi masalah utama di pondok pesantren ini. Lalu menurut pembinanya itu, masalah skabies membuat santri sehingga dapat mengganggu aktivitas, hampir sama seperti jurnal yang tadi, mengganggu konsentrasi belajar dan yang lainnya. Lalu salah satu orang santri yang menderita skabies itu dapat menularkan penyakitnya pada santri lainnya, sehingga semakin banyak penderita skabies di santri ini semakin meningkat dari waktu ke waktu. Jadi ini tujuan dari yang jurnal ini. Lalu untuk jurnal yang pada tahun 2019 ini, metode yang diambil itu adalah observasional analitik dengan desain case control. Dan waktu penelitian ini berlangsung dari Januari hingga Februari pada tahun 2014. Lalu populasi yang digunakan ini adalah semua santri yang ada di pondok pesantren AN Nawawi Berjan di Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang berjumlah 1.263 santri. Lalu besarnya sampel yang digunakan itu selanjutnya dihitung berdasarkan rumus penentuan besar sampel, pengajuan hipotesis terhadap odds ratio. Lalu jumlah santri yang ikut itu memeriksakan diri pada saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter sebanyak 161 orang. Namun jumlah santri sebagai sampel penelitian yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 52 orang dan kontrol sebanyak 40 orang, jadi 1:1. Lalu dan juga ini juga pengambilan dan pemeriksaan sampel swab kulit dilakukan juga dengan cara mengoleskan ether pada papulan terowongan yang dibuat tungau. Lalu dislotip, dilekatkan, dilepas dan menarik secara cepat, kemudian diletakkan di sebelah benda atau optic glass, diperiksa di bawah mikroskop. Diagnosis positif skabies apabila ditemukan tungau, nimfa, larva, telur, dan kotoran parasit dari Sarcoptes scabiei ini. Dan juga diambil pengambilan sampel debu rumah pada beberapa kamar yang dapat menampung debu seperti karpet, tirai, jendela, kaset, alas tidur, dan sajadah. Sajadah diperiksa dengan menggunakan mikroskop. Untuk data jadi kejadian skabies ini
menggunakan analisis bivariat untuk mengenai faktor risiko penularan skabisnya menggunakan uji Chi-square. Lalu analisis multivariat itu untuk tujuan untuk mengetahui variabel independen mana yang paling mempengaruhi penularan penyakit skabis ini. Jika kita bandingkan dengan jurnal yang satunya, metode penelitian yang diambil ini menggunakan descriptive analytic. Dengan desain studinya ini cross-seksional, dan penelitian ini dilakukan pada bulan Maret pada tahun 2017 di pondok pesantrennya di Anur Ciseng Parung Bogor. Nah, sampel yang diambil ini ada jumlah 75 dengan metode konsekutif sampling. Nah, pengukuran variabel pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisis yang dilakukan itu menggunakan analisis univariat untuk mengetahui gambaran kejadian penyakit skabies, dan bivariat menggunakan Chi-square untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan penyakit skabies di pondok pesantren ini. Lalu untuk dari hasilnya sendiri ini kita langsung ke tabel. Yang pertama ini kejadian skabies di pondok pesantren. Ini kejadiannya untuk putra jenis kelamin putra itu ada yang terkena skabies itu ada 96 orang dengan persentase 83,48%, dan yang tidak terkena itu ada 17 orang dengan persentase 36,96%. Lalu untuk putri ini sendiri ini yang terkena skabies itu ada 19 orang dengan persentase 16,52%, dan yang tidak terkena skabies itu ada 29 orang dan persentase 63,04%. Lalu untuk di total semuanya menjadi 161 orang. Ini digabung yang terkena skabies dan tidak terkena skabies. Lalu untuk ini hasil pemeriksaan mikroskopis sampel swab kulit pada penderita skabies di pondok pesantren HN Nawawi Berjan. Jadi untuk yang dari hasil swab tadi yang positif itu untuk yang putranya ada 23 orang, lalu untuk yang negatif ada 73 orang dengan total 96 orang dengan persentase 83,48%. Lalu untuk putrinya itu sendiri yang positif itu ada 11 dan negatif ada 8 dengan persentase 16,52 dengan total 115 orang. Dan ini untuk faktor risiko dari penularan skabies pada santri di pondok pesantren HN Nawawi Berjan ini sendiri. Untuk kasusnya itu ada kebersihan lingkungan, kepadatan kamar, perilaku kebersihan diri, kontak dengan penderita, pengetahuan, jenis kelamin, umur, dan tungau debu rumah. Bisa kita lihat di sini untuk kebersihan lingkungan dengan out ratio 9,490, dan untuk P-nya itu di bawah 0,05 berarti berhubungan. Lalu untuk kepadatan kamar ini padat, lalu perilaku kebersihan dirinya ini rata-rata baik. Lalu untuk kontak penderita ini ada kontak ada banyak. Lalu untuk pengetahuannya itu rata-rata baik. Untuk jenis kelaminnya ini paling banyak itu ada yang jenis kelamin putra. Lalu untuk umur paling banyak ini untuk kasusnya itu terdapat dari umur 11 hingga 15 tahun. Lalu untuk tungau debu rumahnya itu yang rata-rata itu negatif untuk kasusnya. Juga kontrolnya 48. Lalu untuk hasil dari multivariat faktor risiko terhadap penularan skabies di pondok pesantren ini, itu kebersihan lingkungannya out ratio-nya 6. Untuk penderitanya 2, jenis kelamin 1, umurnya 2, kebersihan lingkungan 7, kontak penderita 3,315, umur 2,857. Nah, jadi ini untuk yang hasil dari di pesantren HN Nawawi Berjan. Untuk yang dari pondok pesantren HN Nur Cisayeng ini, kita bisa lihat untuk hasil dari univariatnya. Yang terkena skabies ini ada 49 orang, dan persentase 65,3%, dan yang tidak terkena ada 26 orang, dengan total 75 orang. Lalu untuk hasil bivariatnya, analisis bivariatnya, kita bisa lihat hubungan antara personal hygiene terhadap dengan kejadian penyakit skabies ini. Kita bisa lihat untuk yang terkena skabies, dia kurang hygiene ada 43 dengan persentase 79,46, dan yang higienis ini ada 6. Lalu untuk yang tidak terkena skabies itu ada 11, dan untuk yang kurang higienisnya itu ada 11, dan untuk higienisnya ada 15.
Nah, dengan hasil P-nya ya, P value-nya ini dengan 0,0005 yang berarti berhubungan bahwa hubungan dari personal hygiene hubungan antara personal hygiene dengan yang terkena skabies. Lalu untuk kelembapan kamar ini yang terkena skabies itu ada 38 orang. Lalu untuk yang ini kelembapan ya dari 11, lalu untuk yang tidak terkena skabies ada 10, ini ada 16. Lalu untuk P value-nya 0,002 dan masih di bawah 0,005 berarti berhubungan. Lalu untuk hubungan antara ventilasi kamar dan kejadian penyakit skabiesnya ini juga kita lihat ada 25 yang terkena skabies, yang sampelnya yang terkena skabies ada 25 orang dan ada 24. Lalu untuk tidak itu 5 dan 21 untuk ventilasi kamarnya sendiri. Lalu untuk kepadatan hunian juga terlihat di sini untuk skabies ada 43 sampel, lalu untuk ada 6, lalu untuk yang skabies yang ini tidak terkena skabies 15 dan ada 11 untuk hunian kepadatan huniannya dengan P value-nya 0,008. Masuk ke pembahasan, kita mulai dari yang pesantren Ain Nawawi Berjan ini. Kita bisa lihat di sini untuk kebersihan lingkungan itu berhubungan dengan penurunan skabies di pondok pesantren Ain Nawawi. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Juniorsia dan minat kami yang menunjukkan bahwa sanitasi lingkungan berhubungan dengan kejadian skabies di pondok pesantren Darul Ma'arif Kabupaten Sintang. Lalu ada juga hubungan bermakna kontak penderita dengan penularan skabies di pondok pesantren Ain Nawawi. Hal ini sejalan dengan penelitian Hilma dan Ghazali di pondok pesantren An-Nasyid Yogyakarta bahwa frekuensi kontak dengan penderita berpengaruh terhadap kejadian skabies. Lalu dan juga masih banyak santri yang menggunakan alat pribadi bersama-sama seperti jaket, mukena, selimut, handuk, bahkan sabun mandi. Karena mereka santri belum mengerti dan dapat meningkatkan kejadian skabies. Lalu dari hasil analisis statistik tentang hubungan jenis kelamin ini menunjukkan ada hubungan bermakna. Hasil ini sejalan dengan penelitian Aluda et al. Yang menyebutkan bahwa laki-laki lebih berisiko terkena skabies sebanyak 24 kali dibandingkan perempuan. Lalu selanjutnya ada hubungan yang signifikan antara umur dengan penurunan penyakit skabies di pondok pesantren. Nah, umur ini mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang. Karena seseorang lebih dewasa cenderung mempunyai kesadaran melakukan pola hidup sehat yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak. Jadi hal ini juga berpengaruh dengan kejadian skabies. Lalu pengalaman keterpaparan sangat berperan karena mereka yang berumur lebih dewasa mempunyai pengalaman terhadap skabies akan lebih meningkatkan upaya untuk mencegah penularan penyakit skabies. Ini untuk pembahasan dari pesantren An-Nawawi. Lalu untuk pembahasan dari pesantren An-Nur Ciseeng Kabupaten Bogor ini pada tahun 2017 ini dari untuk yang pertama itu hubungan antara personal hygiene dengan skabies. Hasil uji T-square menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara personal hygiene dengan kejadian skabies dengan nilai P-nya itu 0,0005 yang berarti berhubungan dengan hasil analisis diperoleh untuk rasionya 9,773 yang artinya santri dan santriwati yang higienis mempunyai peluang 9,773 kali untuk tidak terkena skabies dibandingkan yang kurang higienis. Sama seperti yang sudah dijelaskan dari jurnal yang satunya, ini sangat berpengaruh besar untuk antara kontak langsung dengan yang terkena skabies. Lalu untuk selanjutnya ini untuk hubungan antara kelembapan dengan skabies. Untuk di jurnal satunya tidak ada dijelaskan, tapi di sini ada dijelaskan untuk kelembapan. Jadi untuk hasil dari uji square ini ada hubungan yang signifikan antara kelembapan kamar dan kejadian skabies dengan nilai P-nya itu 0,002. Nah, hasil analisis diperoleh rasionya 5,527, artinya santriwati itu kelembapan kamarnya memenuhi syarat mempunyai peluang itu 5,57 kali untuk tidak terkena skabies dibandingkan yang tidak memenuhi syarat. Untuk yang kelembapan ini tidak dijelaskan, tidak diteliti untuk dari jurnal yang satunya tadi.
Selanjutnya untuk hubungan antar ventilasi dengan SKBS, hasil T-square menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara ventilasi dan kajian SKBS. Dengan nilai P-nya itu 0,015 dan hasil rasionya itu 4,375. Artinya santri dan santriwati yang memiliki kamar memenuhi syarat mempunyai peluang 1.375 kali untuk tidak terkena SKBS dibandingkan yang kurang higienis. Dan juga untuk hubungan antara kepadatan hunian dengan SKBS ini. Nah, hasil di T-square dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan antara kepadatan hunian dengan kejadian SKBS. Dengan nilai P-nya itu 0,008, dengan hasil analisis dari ratio itu 5.256, yang artinya santri dan santriwati yang kepadatan hunian yang memenuhi syarat mempunyai peluang 5.256 kali untuk tidak terkena SKBS sebandingkan yang kepadatan huniannya tidak memenuhi syarat. Lalu, jadi untuk kesimpulan dari jurnal ini itu berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa dari 75 responden, 65,3% mengalami kejadian penyakit SKBS. Nah, ini masih menunjukkan kejadian penyakit masih terbilang tinggi di pondok pesantren. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya hubungan antara personel dan higienis, kenapa ventilasi dan kepadatan hunian dengan kejadian penyakit SKBS di pondok pesantren An-Nur Cisayong Parung, Bogor, Jawa Barat. Untuk yang kesimpulan jurnal yang ini, faktor risiko itu penularan penyakit SKBS pada santriwati AN Nawawi Bejan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo ini adalah kebersihan lingkungan, adanya kontak dengan penderita, jenis kelamin, dan umur. Faktor yang paling dominan itu berhubungan dengan penularan penyakit SKBS adalah kebersihan lingkungan. Hampir-hampir sama dari dua jurnal ini, cuma yang membedakan itu adanya ada perbedaan jenis kelamin dan ada juga umur, dan juga untuk kebersihan lingkungan itu hampir sama seperti yang dijelaskan di jurnal satunya, itu ventilasi kamarnya, lalu kepadatan kamarnya. Dan yang sama dari dua jurnal ini itu adalah adanya kontak dengan penderita. Itu karena seperti yang dijelaskan di awal tadi dari pendahuluan, bahwa SKBS ini bisa menular melalui manusia dan manusia. Mungkin sekian dari saya.